Hidup memang tidak selamanya berjalan mulus sesuai dengan apa yang diharapkan. Banyak orang yang bilang hidup berjalan bagaikan sebuah roda, terkadang di atas, terkadang di bawah. Namun Ocha sudah muak dengan perumpamaan itu. Saat ini, Ocha berada di bawah tekanan. Ia mengalami penurunan nilai akademis, tidak dapat fokus memperhatikan pembelajaran, baik saat mengerjakan tugas maupun ujian. Tak hanya itu, tekanan datang juga dari tugas organisasi yang menekan Ocha untuk dapat membagi waktunya. Ocha juga mengalami perselisihan yang cukup hebat dengan sahabatnya, yang menjadikan semakin banyak tekanan yang Ocha rasakan. Banyak banget sih tugas dari dosen. Terus diapain? Banyak banget. Aku pengen tinggalin. Ya aku tanya aja. Kan orang lagi belajar, lagi bikin tugas. Aku mau nemenin apa di sini? Nggak usah deh, nunggu aja deh. Udah gini, ya udah kan pergi aja di sini. Udah. Saat ini Ocha tinggal bersama mamanya. Ia tumbuh tanpa peran seorang ayah. Ocha tidak tahu dan tidak berani juga untuk membahas lebih lanjut mengenai ayahnya karena sang ibu selalu bertindak agresif ketika pembicaraan mulai mengarah pada topik tersebut. Tak jarang Ocha melihat mamanya mengurung diri di kamar, bertemu dengan teman hingga tidak pulang, dan juga Ocha sudah pernah melihat mamanya tidak terkendali sambil menyebut barang-barang yang Ocha tahu itu merupakan barang terlarang. Ocha sadar bahwa mamanya telah mengalami drug addiction. Merasa sesak dengan hidupnya, bersenang-senang adalah solusi yang Ocha pilih. Malam ini, ia bertemu dengan Indah, seorang teman lama yang memiliki latar belakang yang serupa, namun tidak disangka bahwa Indah terlihat bahagia saat ini. Indah yang melihat kesedihan dialami Ocha, berusaha menghibur dan menawarkan satu benda kecil yang dapat menghilangkan kegelisahan yang dialami Ocha. Indah meyakinkan Ocha dengan barang tersebut, Ocha akan dapat merasa jauh lebih baik seperti dirinya. Dengan setengah memaksa dan sedikit terpaksa, Ocha pun akhirnya tertarik untuk mencoba. Siapa sangka, itu menjadi awal mula kehidupan baru Ocha, di mana Ocha terus-menerus menemui Indah untuk membeli barang tersebut, yang mana semakin lama Ocha semakin banyak membeli dan semakin sering. Pada mulanya, benda kecil yang diberikan Indah tidak banyak membantu bagi Ocha. Ocha malah merasa sangat pusing ketika menggunakannya. Namun, lama-kelamaan, Ocha merasakan sesuatu sensasi kenikmatan yang ia dapatkan setelah menggunakan benda kecil tersebut. Di balik efek samping yang tidak mengenakan, Ocha merasakan suatu kenikmatan yang tidak pernah dirasakannya sebelumnya. Ocha merasa stresnya berkurang dan ia menjadi lebih rileks, yang mana ini menyebabkan Ocha dapat lebih fokus terhadap pekerjaan yang sedang ia lakukan. Lama-kelamaan, Ocha menggantungkan kebahagiaan dirinya dengan benda putih kecil yang berbahaya ini. Sempat timbul perasaan bersalah, Ocha memutuskan untuk membuang benda ini. Namun, apa boleh buat? Sepertinya Ocha memang tidak bisa hidup tanpa benda ini. Sampai akhirnya, Ocha pun terus membawa benda kecil putih berbahaya ini kemanapun ia berada. Pertemanan Ocha dan Tiwi masih juga belum kunjung membaik. Keduanya malah menjadi canggung satu sama lain. Merasa tak nyaman, Ocha memutuskan untuk pergi sejenak dengan alibi pergi ke toilet untuk menghindari kedekatannya dengan Tiwi. Menyadari hal itu, Tiwi merasa terlalu lama bertengkar dengan Ocha. Ia memutuskan untuk membahas permasalahan mereka secara baik-baik. Tanpa disengaja, Tiwi melihat suatu barang yang mencurigakan yang merupakan barang terlarang yang ada di dalam tas Ocha. Tiwi sengaja mengambil barang tersebut dan berniat untuk membicarakan dengan Ocha secara baik-baik setelah kelas berakhir.
Melihat Ocha yang menangis, Tiwi pun langsung menenangkannya. Tiwi menawarkan untuk menemani Ocha keluar dari dunia gelap itu dan mengikuti rehabilitasi, yang mana Ocha juga menyetujui saran yang diberikan oleh Tiwi. Ternyata melakukan konsultasi dengan psikolog tidak seburuk yang Ocha pikirkan. Ocha merasa nyaman dan mendapatkan motivasi untuk keluar dari kecanduannya. Tidak hanya dirinya, Ocha pun mengajak mamanya untuk melakukan konsultasi dan merencanakan intervensi. Psikolognya juga memperkenalkan kepada Ocha sebuah komunitas yang berisikan teman-teman yang sedang berjuang melawan adiksinya. Bersama dengan psikolognya, Ocha membahas mengenai rangkaian intervensi yang akan dijalani Ocha ke depannya. Ocha terlihat sangat kooperatif dan sangat komunikatif. Juga semakin terlihat bahwa besarnya motivasi Ocha untuk berubah menjadi lebih baik dan terbebas dari kecanduan yang ia alami. Ocha melakukan pertemuan secara online dengan teman-teman barunya di sebuah komunitas yang berisi orang-orang penyintas kecanduan obat-obatan. Banyak pembicaraan yang secara tidak terduga berjalan dengan baik. Ocha banyak mendapat cerita mengenai pengalaman teman-teman barunya. Ada Upa yang berhasil bersih selama 2 bulan, juga ada Mawar yang sudah bersih selama 6 bulan, serta ada Lani yang sudah bersih selama 2 tahun. Ocha juga banyak menceritakan dan berbagi kekhawatirannya terhadap kondisi dan keinginannya yang ditanggapi secara positif oleh teman-temannya. Hal tersebut meningkatkan motivasi Ocha untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan sembuh dari ketergantungan yang ia miliki. Dan inilah Ocha yang telah berhasil bangkit dari kegelapannya. Video tadi merupakan ilustrasi dari drug addiction. Teman-teman tahu kan jenis drug addiction apa? Iya, benar. Itu merupakan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Terdapat beberapa kriteria yang telah ditunjukkan oleh tokoh utama pemeran dalam video tadi. Yang pertama, itu adalah kesulitan untuk mengurangi atau berhenti mengkonsumsi obat-obatan atau zat-zat terlarang. Yang kedua, adanya peningkatan jumlah atau peningkatan toleransi yang dirasakan oleh para penggunanya. Yang ketiga, adanya gejala withdrawal ketika berusaha berhenti untuk mengkonsumsi zat tersebut. Dan keempat, adanya penarikan diri dari lingkungan sosial. Dalam menangani drug addiction, terdapat beberapa program terapi dan pemulihan yang dapat diberikan seperti program rawat jalan, program rawat inap jangka pendek dan menengah, terapeutik community, medical model, narkotik anonymous, grup terapi, family terapi, dan lain sebagainya. Sebagai generasi muda harapan bangsa, isilah kehidupan kita dengan hal-hal yang berguna untuk meraih cita-cita. Jangan terperdaya dengan kenikmatan narkoba yang bersifat sementara, namun akan merugikan selamanya. Jauhilah narkoba, karena narkoba bukan teman sejati, melainkan musuh yang akan menghancurkan diri sendiri. Nah, program ini tidak akan berjalan secara maksimal tanpa adanya dukungan orang di sekitarnya. Kita sebagai teman, kerabat, sanak keluarga, maupun masyarakat perlu mendukung pemulihan para pecandu obat-obatan demi keberfungsian kehidupan mereka dan menjadikan kehidupan mereka menjadi lebih baik lagi.